Buddha, Dhamma, dan Sangha yang berbahagia, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat malam. Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara, sebenarnya malam hari ini ingin mengajak Bapak Ibu untuk tanya jawab Dhamma atau tanya jawab apapun yang Bapak Ibu ingin tahu mengenai masalah hidup sehari-hari. Barangkali ada jawaban Dhamma yang baik. Tapi saya punya kebiasaan Bapak Ibu, kalau saya memulai diskusi tanya jawab, biasanya supaya cair keadaannya, saya nanya sendiri, jawab sendiri dulu, gitu ya. Bapak Ibu saudara, beberapa waktu yang lalu, tidak lama, ada umat yang dulunya bukan Buddhis, lalu melewati banyak masalah hidup. Akhirnya entah bagaimana cerita lengkapnya, simpatisan ini menjadi belajar Dhamma. Disebut simpatisan karena belum Buddhis, begitu ya. Simpatisan ini jadinya belajar Dhamma sampai 1,5 tahun. 1 bulan yang lalu sudah diwisudi, memilih menjadi murid Sang Buddha. Ya, silakan. Nah, umat ini memberikan saya satu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kadang-kadang ada baiknya kita berdiskusi dengan orang yang dulunya bukan Buddhis. Kenapa? Karena dia punya pertanyaan yang out of the box, di luar kotak. Karena dia tidak berada di wihara sejak kecil. Dia bisa bertanya pertanyaan yang kadang-kadang menurut saya, iya ya. Kenapa saya tidak kepikiran untuk menjelaskan ini? Begitu ya. Baik, mari kita lihat pertanyaan dia apa. Siapa Bante orangnya? Jangan tahu ya. Bante, jika kita disuruh untuk melakukan sesuatu, apakah tetap ada buah karmanya? Begitu ya. Sebenarnya ada pertanyaan di awal, tapi pertanyaan di awal yang mengenai karma pada umumnya. Tapi pertanyaan selanjutnya dia ini bagus sekali. Kalau kita itu sebenarnya disuruh, ada tidak buah karmanya? Gitu ya. Lalu saya jawab begini. Walaupun kita disuruh, tetap akan ada buah karmanya. Lalu saya menjelaskan. Kalau mendengar pertanyaan ini mungkin kita hanya berpikir yang buruk, tapi sebenarnya yang baik juga. Jadi walaupun kita sebenarnya disuruh, tapi hal itu adalah hal yang baik, maka ada buah karmanya. Walaupun kita disuruh, itu adalah hal yang buruk, pun ada buah karmanya. Kalau misalkan saya karyawan, ikut bos, lalu tiba-tiba di tengah jalan itu ada ibu-ibu naik sepeda jatuh, turunlah kita semua. Saya karyawan, betul ya? Turun kita semua. Lalu bos saya bilang, bantu ibu itu. Ibu itu juga kedengeran kalau saya itu diperintah. Ibu itu juga kedengeran. Terus saya bantu ibu itu dengan penuh ketulusan. Sekarang ibu itu berterima kasih kepada siapa? Semuanya, betul? Iya. Kepada yang bantu juga terima kasih, kepada bosnya juga terima kasih. Padahal saya disuruh. Lalu lewatlah kejadian itu.
Ini contoh saja, contoh yang paling gampang. Saya cari contoh yang paling gampang. 2 bulan kemudian kita datang ke tempat di sekitar sana, lalu makan di rumah makan. Rupanya yang punya rumah makan ibu itu. 2 bulan yang lalu kita yang nolong, betul ya? Oh, ibu toh yang dulu jatuh, gimana bu? Masih sakit enggak? Oh enggak nak, sudah sehat. Yang kemarin cuma lemas, kecapean. Nak mau makan apa? Saya nasi aja bu, pakai telur. Landak pakai ayam, bulan tua bu, gitu ya? Ya bulan tua, pakainya telur aja. Ternyata datangnya telur, rendang, ayam, tempe, peyek udang, begitu ya? Nah kok bisa? Karma baik berbuah, begitu ya? Itu 2 bulan yang lalu bantu ibu itu. Sejak saat itu, setiap makan di sana, mesan lauknya 1, minimal datangnya 2. Ya, mesen 1 minimal 2. Dapat teh manis gratis seumur hidup. Luar biasa ya, seumur hidup. Kok bisa Bante? Kan berbuat baik cuma sekali. Bagaimana karma baik berbuah seumur hidup? Itulah luar biasanya karma. Sang Buddha mengatakan, berbuat karma itu seperti menanam pohon. Bapak ibu menanam pohon, bapak ibu rawat sampai pohonnya besar, berbuahnya berapa kali? Ada yang sekali, ada yang berkali-kali. Begitu ya? Sama seperti buah karma. Bapak ibu berbuat baik, ada yang berbuah karmanya 1 kali, ada yang berbuah karmanya berkali-kali. Kalau bapak ibu nanamnya pohon mangga, dirawat setelah mungkin 7 tahun, 8 tahun berbuah, tidak habis-habis. Tidak tahu berapa puluh tahun, tidak tahu. Selama dijaga dengan baik itu buah panen terus setiap musim panen. Padahal menanamnya 1 kali. Ada Bante yang cuma berbuah 1 kali? Ada pohon pisang, gitu ya. Pohon pisang itu cuma berbuah 1 kali. Jadi bapak ibu saudara, ada yang namanya karma pohon pisang, ada yang namanya karma pohon mangga, begitu ya. Bapak ibu saudara, tapi sebaliknya, walaupun kita disuruh melakukan hal yang buruk, tetap ada buah karmanya. Hanya buah karmanya itu tentu lebih besar kalau itu maunya kita sendiri, ya. Buahnya lebih besar kalau itu maunya kita sendiri. Tapi kalau kita disuruh orang, tetap ada buah karmanya. Kalau bapak ibu disuruh sama bos untuk membunuh orang, lalu dieksekusi, jangan ada bapak ibu ya, seseorang disuruh bosnya untuk membunuh karena dia takut sekali sama bosnya dan dia menjalankan perintah, dia bunuh. Lalu kasus itu terkuak, sama bosnya juga masuk penjara, anak buahnya masuk penjara, tidak bisa lari. Kan saya diperintah, ya. Walaupun Anda menjalankan tugas, buah karma tetap berbuah. Di Malaysia bapak ibu, ini cerita nyata. Nanti bapak ibu ke Malaysia cari orangnya ya, nanya sendiri, benar tidak ada cerita seperti ini. Saya dengar langsung dari biku yang orang Malaysia, bantenya orang Malaysia. Bapak ibu saudara, di Malaysia itu ada pekerjaan gampang gajinya besar. Gampang gajinya besar, tapi tidak ada yang mengerjakan. Ada sih yang mengerjakan, tapi sering sekali ada yang resign. Kerja 3 minggu resign. Kerja 1 bulan resign. Padahal gampang, gajinya besar. Bapak ibu tahu jadi apa? Pekerjaan gampang, gajinya besar, tapi yang kerja tidak tahan. Algojo hukum gantung. Di Malaysia itu berlaku hukum gantung. Tugas dia gampang, ikat, tarik tos, cedek, gitu ya. Gampang tugas dia, gajinya besar. Pertanyaannya, secara hukum negara, apakah
orang ini pantas dibunuh, ya dia sudah dijatuhi hukuman mati. Secara hukum negara ya, dia sudah dijatuhi hukuman mati. Jadi orang yang membunuh ini melakukan eksekusi untuk hukuman mati, sesungguhnya secara hukum negara tidak ada kekeliruan ya. Bahkan mungkin dia bukan Buddhis, dalam artian dia tidak ada kesalahan. Tapi orang yang melakukan tugas ini sering sekali tidak tahan. Sudah kerja beberapa minggu, 1 bulan, 2 bulan, resign. Kerja 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, resign. Kenapa? Tetap muncul kegelisahan yang sangat luar biasa. Karena dia seakan-akan dia yang menghabisi nyawa seseorang, walaupun dia hanya menjalankan perintah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan bagus sekali. Bapak Ibu dapat pengetahuan baru ya. Walaupun kita disuruh, buah karma tetap ada. Begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu disuruh melakukan hal yang buruk-buruk, pikirkanlah, tetap ada buah karmanya. Kalau di Indonesia, setahu saya, kalau saya keliru nanti Bapak Ibu cross check, di Indonesia juga bisa dijatuhi hukuman mati, bukan tidak ada ya. Di Indonesia itu bisa dijatuhi hukum tembak. Tapi yang nembak itu banyak orang. Jadi ketika hukuman mati penembakan itu, yang nembak itu bisa misalkan 7 orang. Dan yang nembak itu nggak tahu senapan dia itu punya peluru apa enggak tahu. Ya, jadi 7 orang itu semuanya ngincar dada, lalu ditembak bersamaan. Ketika ditembak, semua senapan itu berisi, tapi hanya 1 yang benar-benar punya peluru. Semuanya sisanya peluru kosong, tapi bunyinya sama, tekanannya sama. Jadi 7-7-nya 2. Yang 7 orang itu nggak tahu sopo yang nembak mati, nggak tahu. Jadi nggak gelisah. Atau mungkin 7-7-nya gelisah ini ya. Nggak tahu. Cuma ya kali ini gelisahnya bagi 7 ya. Ya, jadi kalau ditanya, kamu nembak mati orang itu gelisah enggak? Gelisah juga, 1/7 gitu ya. Ya, dibagi 7. Selanjutnya Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ternyata sudah 15 menit juga ya. Saya tanya sendiri, jawab sendiri, habis 15 menit. Kalau saya tanya sendiri, jawab sendiri, 2 pertanyaan lagi, Dhamma Desana habis ya. Dhamma Desana itu biasanya 40 menit. Ya, ada yang mau bertanya? Boleh, silahkan. Kan kalau orang kayak karate, kayak misalnya orang di karate kan ada sabuk putih, kuning, bisa coklat, hitam kan deh. Dan itu kan kayak prestasi gitu loh. Akhirnya tunjukin maksudnya, udah sabuk hitam nih gitu, biar yang sabuk putih terinspirasi kan. Oh, dia bisa sabuk hitam nih, saya pengen sabuk hitam. Lah, kenapa tidak berlaku di pencapaian kayak kesucian di sotapan sampai tergamian agami arahat? Kenapa tidak maksudnya pandai, kenapa enggak menunjukkan oh saya sudah bisa mencapai sotapana untuk biar umat-umat juga pengen gitu. Kenapa enggak boleh gitu? Ya, alasannya karena Sang Buddha melihat itu beresiko. Ya, jadi seorang biku dilarang untuk menceritakan pencapaian batinnya. Kalau biku itu berbohong bahwa dia sudah mencapai sotapana, sakadagami, anagami atau arahat, bohong ya. Saat itu dia sudah bukan biku. Dia melanggar parajika. Padahal parajika itu hanya 4. Hanya 4 kesalahan biku itu sudah bukan biku. Membunuh orang, melakukan hubungan seksual, berbohong bahwa dia telah mencapai kesucian. Yang keempat, mencuri dalam jumlah yang cukup besar. Ada syaratnya dalam wilayah. Di berapa besar itu baru disebut parajika. Tapi kalau mencurinya kecil, bukan parajika, hukuman yang lain.
Jadi kalau melanggar yang 4 ini, saat itu dia bukan biku lagi, disebut takluk. Parajika artinya takluk. Oleh karena itu, yang ditanya ini, kenapa para biku tidak menunjukkan saja pencapaian batinnya? Sang Buddha membuat 2 peraturan. Yang pertama, kalau bohong tadi parajika. Kalau benar bagaimana batin? Pun pelanggaran winaya, tapi bukan parajika. Ya, pelanggaran winaya yang rendah, yang lebih rendah. Alasannya apa? Alasannya 2. Yang pertama, kalau Sang Buddha tidak membuat peraturan tadi, maka 2 hal bisa muncul. Hal pertama, biku ini memang sudah mencapai katakanlah sakadagami, kesucian tingkat kedua. Biku ini memang sudah sakadagami, lalu dia wartakan ke masyarakat. Lama-lama bisa jadi sombong. Ya, itu adalah resiko yang pertama yang Sang Buddha lihat. Ya, bisa menjadi sombong. Lalu yang kedua, melihat misalkan ada bante datang, anagami. Wah, semua masyarakat umat-umat berdana ke anagami saja. Ya, Abhijato tidak dapat, yang dapat anagami. Misalkan ya, semua makanan ke bante anagami semua. Saya dapatnya roti kering. Nah, masih syukur saya roti kering, masih bisa melewati hari. Akhirnya khawatir biku yang tidak baik. Catatannya, biku yang tidak baik. Lo bisa Bante ada biku tidak baik? Ya bisa. Bante Dewadatta saja mau membunuh Sang Buddha, betul? Bante Dewadatta itu biku. Biku yang tidak baik melihat, wah enak sekali ya kalau sudah capai anagami. Besok saya juga ngomong saya capai anagami, betul? Lalu besok dia wartakan, Bapak Ibu, saya telah melihat nafsu dan kemarahan telah dilenyapkan. Nafsu dan kemarahan itu syarat seorang anagami. Ya, seorang anagami itu tidak punya kemarahan lagi, tapi masih punya ego. Lalu dia wartakan kalau dia sudah anagami dengan segala macam cara. Lalu umat percaya. Apa yang dilakukan biku ini? Berbohong. Melihat 2 resiko ini. Satu, biku yang tidak bohong pun bisa jadi sombong. Yang kedua, biku yang tidak baik bisa jadi bohong. Sang Buddha tidak ingin para biku menunjukkan kemampuan batinnya. Nah, ini dari pengalaman beliau. Nah, itu alasannya. Begitu ya. Ya. Tetapi ada lanjutannya ya. Menceritakan kepada sesama biku boleh. Jadi mungkin itulah yang menjadi alasan kenapa menceritakan kepada sesama biku boleh, untuk memotivasi mereka. Persis seperti yang tadi digambarkan di karate tadi. Begitu ya. Jadi itu para biku boleh melakukan itu untuk sesama biku. Samanera pun tidak boleh. Ya, jadi seorang biku tidak boleh ngomong dia sudah mencapai apapun ke samanera. Ke sesama biku boleh. Begitu ya. Jadi kalau siapa ingin tahu bante siapa sudah arahat, sudah anagami, gabung jadi biku dulu. Begitu jadi biku nanti dikasih tahu. Ya, anumodana pertanyaannya. Ada lagi mau bertanya? Silahkan. Ya, 2 boleh, ibu itu dulu. Tangannya lebih cepat 1 detik. Ya. Teman-teman itu kan lingkungannya kan beraneka ragam, itu tuh gimana cara kita menyikapi tentang konflik Palestina Israel sebagai saya kadang-kadang tuh kalau itu ini kan lintas agama, kenapa nggak mendukung kemanusiaan? Saya tuh bingung gitu loh, saya sih tapi gimana gitu? Paling baik ikut saya aja. Gimana Bante? Kulon boten mangertos, gitu ya. Gitu saja. Saya nggak paham, bingung ya. Karena kita tidak tahu faktanya. Kita tidak tahu faktanya. Apa maksudnya? Dalam sebuah peperangan
antara dua negara. Zaman sekarang itu bukan hanya perang senjata, tapi juga perang ideologi. Masing-masing negara akan berjuang mendapatkan support dari dunia. Sehingga berita yang muncul di dunia ini kita tidak tahu lagi yang mana yang sebenarnya fakta, mana yang tidak. Ya, kita tidak cerita, saya tidak ambil contoh perang Palestina Israel. Kita ambil kasus yang lain. Di beberapa kasus kadang channel-channel TV itu juga memihak. Ya, channel TV ini bela masalah ini, channel TV ini bela masalah ini. Di luar negeri begitu. Kalau ada yang mengikuti berita luar negeri akan paham ini. Ya. Ada channel TV yang bela Donald Trump. Ada channel TV yang setiap ketemu Donald Trump itu nanyanya yang mengerikan-mengerikan. Nah, sampai wartawan itu diusir sama Donald Trump. Misalkan seperti itu. Nah, pinter juga saya pakai contoh luar negeri ya, lebih aman. Nah, jadi bagaimana merespon Bante? Kalau menurut saya tidak memihak juga baik, netral saja, ya, netral saja, itu dengerin gitu. Lalu kalau kita ditanya, kamu bela siapa begini begitu? Kalau saya sih maunya jangan perang ya, jawabnya gitu aja. Mau bela siapa? Dua-duanya sakit, dua-duanya luka. Dan di kedua negara itu ada anak yang kehilangan orang tua. Di kedua negara itu ada orang tua yang kehilangan anak. Saya sebagai umat Buddha ya kasihan sama kedua-duanya. Karena doa saya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya inginnya tidak ada perang. Ya, itu mungkin jawaban kita. Ya. Tapi kalau teman-teman kita sudah ngobrol seru ya kita dengerin aja. Ya toh? Kita dengerin aja. Kita tidak ikut campur terlalu banyak. Karena dalam dua negara berperang, Rusia, Ukraina, siapa yang benar, siapa yang salah, sampai hari ini saya juga tidak tahu. Betul ya, tapi saya bukan pakar dan saya tidak nonton berita. Ya. Jadi untuk pertanyaan ibu, saran saya rodo netral saja. Enggak, maksudnya aku sebagai Buddhis gimana pendapatmu gitu. Nah, itu kadang aku kalau nggak berpendapat kayaknya gimana? Berpendapat aku salah gitu loh. Ya, berpendapatnya semoga jangan perang. Kalau perang semoga cepat selesai. Begitu saja. Ya. Begitu kita berpihak sebenarnya kita bisa keliru juga. Sebagai umat Buddha. Ya. Umat Buddha itu sulit untuk memihak dua pertempuran. Ya, pihak membela si A ataupun membela si B akan keliru. Umat Buddha itu tidak ingin ada kekerasan. Ya. Jadi umat Buddha itu akan pakai cara ketiga. Cara ketiga apa? Perdamaian. Dan kenyataannya dua negara berperang tidak harus sampai satu hancur baru perang itu selesai. Tidak harus. Ya. Tidak harus. Di Indonesia dulu kita punya masalah di Aceh dan akhirnya selesai dengan perdamaian. Ngerti ya? Aceh tidak hancur, negara Indonesia tidak hancur. Jadi artinya kita sebagai umat Buddha itu sebenarnya kalau kita diminta berpendapat, kita inginnya segera berdamai. Ya, segera berdamai. Dan ketika kita memilih untuk berideologi atau berpendapat ingin segera berdamai, lalu kita ditanya lagi, tapi kamu bela siapa? Pertanyaan itu tidak valid. Ngerti ya? Pertanyaan itu nggak valid. Itu aja yang nanya itu nggak paham apa yang baru kita sampaikan. Saya inginnya berdamai. Tapi menurut kamu siapa? Siapa yang sebenarnya benar? Bukan. Saya inginnya berdamai. Ya, itu saja. Ya, nanti kalau belum ngerti, pulang direnungkan lagi. Ya, Anumodana pertanyaannya. Ibu silakan. Saya mau tanya Pak, kenapa Dewa Data tetap jahat selama maksudnya sebelum sampai dia seraka baru dia nanti jadi pajak kabur. Padahal kan maksudnya dari cerita-cerita kadang dia ada maksudnya kondisi yang lebih baik daripada berusaha. Tapi kenapa dia terus maksudnya sampai kabur? Harus tanya dia ya. Iya, kenapa Bante dia begitu? Harus tanya dia sebenarnya. Kenapa ya dia begitu ya? Jadi jawabannya ya hanya satu.
bahwa dia sudah terlalu dikuasai oleh kotoran batin. Ya, tidak ada jawaban lain. Berarti maksudnya kebencian terhadap bodhisattvanya terus dipuji. Ya, segala macam hal. Ya. Jadi intinya dia sudah tenggelam dalam kotoran batin, dia sudah terlalu dikuasai kotoran batin. Bahkan Biku Dewadatta itu sudah sering dinasihati oleh Sang Buddha, tapi juga tidak mau berubah. Nah, tapi kalau ibu nanya saya apa sebenarnya motivasi dia, saya tidak tahu. Ya, dan tidak tertulis lengkap di dalam kitab suci. Kalau bisa saya ungkapkan, saya hebat juga berarti. Saya bisa membaca kenapa beliaunya sampai sebegitunya ya. Kenapa sampai sebegitunya? Ya, kita cuma bisa membaca dari background bahwa sejak awal Biku Dewadatta ini sudah sangat cemburu dengan keadaan Pangeran Siddhartha sejak dulu. Ya, itu saja. Ya, jadi dia tenggelam oleh kotoran batinnya. Ya, Anumodana pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Bapak silakan ya. Setelah itu Ibu ini. Ibu kalah 0,3 detik. Adik, kenapa bodhisattva itu selalu dilahirkan di alam tusita dan sama-sama muda di alam manusia? Nah, saya tidak tahu kalau setiap bodhisatta harus di alam tusita atau tidak. Ya, itu saya belum pernah baca. Tapi kenapa kalau sama-sama Buddha itu selalu muncul di alam manusia? Karena dari 31 alam manusia ini adalah yang paling unik. Ya, kenapa saya senyum? Uniknya itu benar-benar unik. Begini ya, kita itu hanya satu tingkat di atas alam hantu. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai umat Buddha sering mendengar terlahir sebagai manusia sangatlah luar biasa. Ya, kalau digunakan untuk belajar dharma, begitu ya. Tapi pertanyaan saya, apakah alam manusia itu berkualitas tinggi? Jawabannya adalah alam manusia itu hanya satu tingkat di atas alam hantu. Paham enggak jawaban saya itu? Ngerti ya? Tapi kita pun sudah termasuk alam surga. Iya. Manusia itu adalah alam surga yang paling rendah. Kalau satu hari Bapak Ibu ketemu bagan 31 alam kehidupan di wihara lain, nanti Bapak Ibu lihat alam apa yang misalkan diberi warna hijau atau merah, alam manusia dan 6 tingkat alam dewa diberi warna kuning. Jadi 6 alam dewa dan alam manusia itu warnanya sama, kuning. Nanti baru alam Brahma diberi warna lain, misalkan biru. Nah, 31 alam kehidupan. Kenapa alam manusia juga kuning? Karena alam manusia adalah alam surga yang paling rendah. Lalu hanya di alam manusia inilah penderitaan dan kebahagiaan itu datang silih berganti. Ya. Jadi di alam manusia ini mereka yang terlahir di alam manusia itu mengalami penderitaan dan mengalami kebahagiaan. Oleh karena itu menjadi sungguh bijaksana, sehingga bisa menjadi sama-sama Buddha. Ketika mengajar itu sangat luar biasa. Nah, kalau seseorang terlahir di keluarga yang sangat kaya sejak kecil sampai dia meninggal, dia tidak tahu bagaimana kehidupan orang-orang biasa. Betul ya? Tapi kalau seseorang terlahir jadi orang susah dari kecil sampai meninggal, tidak pernah merasakan ke luar negeri, tidak pernah merasakan restoran mahal, pengetahuan dia juga tidak luas. Tapi orang yang berpengetahuan luas itu menjalani semuanya. Dia pernah miskin sekali, pernah sedang baik, pernah kaya sekali, menjalani ini. Ketika ditanya apa saja dia tahu. Ya. Anak orang kaya belum tentu pernah sakit lapar, belum tentu. Lapar kayak apa enggak tahu. Sakit gigi tahu, oh sakit gigi tahu. Dia pernah sakit gigi. Ada yang belum pernah sakit gigi. Saya punya teman yang belum pernah sakit gigi. Ya, karena dari kecil dirawat dengan baik. Setiap 6 bulan ke dokter gigi. Setiap 6 bulan ke dokter gigi. Lalu dia nanya saya, sakit gigi itu kayak apa? Gimana ya mengungkapkannya? Nah, orang yang menjalani
banyak macam status kehidupannya, pernah miskin, sedang baik, kaya sekali. Dia jalani ini. Walaupun mungkin dia menjalaninya bukan di keluarga dia. Misalkan keluarga dia sedang baik, tapi satu ketika dia dititipkan di rumah pamannya yang susah. Lalu setelah masalah selesai kembali ke orang tuanya. Satu ketika dia dikirim sama orang tuanya ke luar negeri, tinggal sama pamannya yang paling tua. Pamannya di Australia, kayaknya minta ampun. Jadi dia merasakan, oh jadi orang susah seperti ini, orang sedang baik seperti ini. Tinggal di Australia, jadi orang kaya raya, oh ini loh rasanya. Ternyata beneran ada kaos itu, satu kaos harga 4 juta. Dulu saya tidak percaya. Ada kaos, satu kaos 4 juta. Beneran ada kaos harga 4 juta. Supreme. Ya. Ada itunya, Supreme 4 juta. Yang 200.000 ada ganti Supreme, ada di pasar Loak ya. Tapi kalau yang original itu harganya tidak masuk akal. Kaos yang 50.000 ada, betul ya? Tapi ada yang dikasih strip ini, tanda benar ini. Gini, 400.000, betul ya? Ya, menjalani banyak sisi kehidupan membuat seseorang menjadi bijaksana. Jadi kenapa semua sama-sama Buddha itu muncul di alam manusia? Di alam manusia ini mengalami suka dan duka silih berganti. Dan hal itu membuat satu makhluk menjadi sangat bijaksana. Karena saya tutup pertanyaannya, para dewa itu sulit belajar dhamma. Kenapa? Hidupnya terlalu bahagia. Tapi bisa tidak belajar dhamma? Bisa, karena Sang Buddha pun setiap jam 2 pagi ngajar para dewa. Artinya ada juga yang mau belajar, begitu ya. Lalu makhluk alam rendah sulit tidak belajar dharma. Ada yang tidak mungkin bisa belajar dharma. Misalkan mereka yang di alam neraka. Kenapa? Terlalu tersiksa. Alam binatang. Kalau di sini ada peliharaan kucing atau apa, saya ngajari dharma dia juga nggak paham. Betul ya? Dia tidak bisa masuk bahasa manusia. Jadi ya itu salah satu alasannya. Anumodana pertanyaannya. Bapak masih ada yang ragu, boleh ditanyakan. Sudah pas Pak? Belum pas tapi mau nanya sungkan. Ya ibu tadi siapa? Ibu ini ya. Begitu ya. Iya. Kalau bisa menemukan cara ya yang paling baik, di mana kita tidak melakukan pembunuhan, itu adalah yang terbaik. Ya, saya beri contoh. Rumah kita banyak tikus. Ya, kita punya pilihan, racun tikus ada, ya perangkap juga ada. Kita pakai perangkap. Ya. Sudah masuk tikusnya ke perangkap, kita buang jauh-jauh. Tapi umat Buddha tidak berhenti sampai di sana. Ya, sebagai umat Buddha juga harus bijaksana. Supaya rumahnya tidak ada tikus yang masuk, ya harus bersih. Ya, makanan sisa keluarin secepat-cepatnya. Percaya dah, kalau rumah kita tidak ada sampah sedikit pun, tikus itu pindah ke tetangga.
Betul ya? Ya, tikusnya pindah ke tetangga gitu. Tapi itu di luar kuasa kita. Kita nggak ada niatan untuk pindahin tikus ke tetangga, nggak ada niatan. Ya, jadi Bapak Ibu bersihkan dapur sebersih mungkin, nggak ada makanan sedikit pun. Ya, tikus nanti hilang, percaya saya. Nah, nyamuk juga begitu. Ya. Kita bisa pasang, ini saya dengar dari ceramah Bante Utama. Kalau banyak nyamuk, beliau menyarankan pasang anti nyamuk elektrik. Karena menurut beliau itu nyamuknya nanti pergi saja. Bapak Ibu tidak akan menemukan mayat nyamuk. Kalau semprot baygon ada mayatnya nyamuk. Ya, jadi itu mencegah. Jadi saran saya ya Ibu nanti cari cara yang paling kreatif ya, supaya tidak membunuh. Bungkus plastik. Tapi nanti baca baik-baik sila pertama. Sang Buddha mengatakan berusaha melatih diri menghindari pembunuhan. Ya. Ada loh keadaan di mana kita tidak bisa hindari juga. Ya, saya tidak mendukung pembunuhan. Ya. Saya hanya menceritakan apa adanya. Sekarang gantian saya yang tanya ke Bapak Ibu semua. Ada satu keluarga kecil. Mereka baru pindah ke rumah baru. Itu pun dana sudah pas-pasan. Mereka punya anak bayi 2, lahir anaknya kembar. Setelah tinggal 1,5 tahun, satu ketika baru tahu rumahnya rayapan. Karena itu rumah kayu, beneran rumah kayu, semuanya rumah kayu. Kalau tidak dihilangkan rayapnya, rumah itu bisa roboh. Betul ya? Dan rumah itu dimakan rayap beneran bisa roboh, bukan tidak roboh, beneran bisa roboh. Dan kalau roboh nanti anaknya mau tinggal di mana? Betul ya? Dana juga pas-pasan. Tapi mencegahnya harus pakai obat. Nah, apa solusinya Bapak Ibu? Coba kalau Bapak Ibu mau ngasih saran apa? Kasih kapur. Kasih kapur. Bawahnya. Kalau kapur dia nggak mau rayap. Nah, ini salah satu usahanya. Ya. Tapi kalau tidak berhasil juga, apa? Ya, itulah sebabnya Sang Buddha tidak membuat peraturan dalam sila itu dengan tulisan dilarang membunuh. Tapi beliau mengatakan berusahalah melatih diri menghindari pembunuhan. Tahu kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu tidak mungkin bisa menghindari pembunuhan 100%. Tidak mungkin. Loh, kenapa Bante? Anda pulang itu naik motor, naik mobil, Bapak Ibu giles tanah itu, ya ada yang mati. Cacing. Cacing. Betul kan? Iya, itu belalang lagi nyantai ke debu. Betul ya? Karena dulu kami alami waktu saya kecil, papa saya itu bawa mobil pulang dari tambak, satu jalan itu kodok semua. Iya. Lalu teman papa saya itu orang yang sembayangnya kuat. Jadi selama papa saya bawa mobil itu banyak kodok yang kegiles itu banyak benar. Jadi selama kegiles, Omitofo. Lalu dia marahi papa saya, Omitofo. Kamu hati-hati bawa mobilnya itu mati semua. Jadi teman papa saya vegetarian, sembayang rajin. Setiap kodok itu dibuka, Omitofo. Kamu hati-hati. Sampai sudah setengah jam, karena itu perjalanannya nggak tahu berapa menit ya. Perjalanannya jauh. Atau bagaimana cerita, saya masih kecil sekali tapi saya ikut. Saya mungkin masih TKB. Ya, tapi saya masih ingat. Lalu setelah beberapa waktu, papa saya bilang begini, ya udah, kamu aja yang bawa mobilnya. Betul ya? Gimana pulang coba, satu jalan yang kodok semua? Kamu aja yang bawa mobilnya. Begitu diberitahu kamu aja yang bawa mobilnya, dia diem.
pinter juga, mending dia yang bawa, begitu ya. Dia diem. Nah, akhirnya kita ya sampai pulang ke rumah. Ya, Bapak Ibu punya tanah 2 hektar, mau didanakan 1/4 untuk wihara. Begitu Bapak Ibu bilang sama kontraktor, ini desainnya, dibangun ya, semua sudah deal, harga deal. Bapak Ibu tahu enggak? Perintah Bapak Ibu untuk ngebangun wihara itu ada pembunuhannya. Ketika semen dituang di tanah ini, Bapak Ibu tahu enggak, setiap 1 meter tanah itu kalau Bapak Ibu bongkar, makhluk hidup seberapa banyak? Betul ya? Kalau di Tibet zaman dulu, enggak tahu kalau sekarang. Mereka itu mau bangun rumah ribet sekali. Tanah itu dicangkul sambil baca doa. Terus cacing dikumpulin semua, satu persatu. Beneran ya, Bapak Ibu cobalah bangun seperti itu. 5M habis itu. 5M habis ya, ngumpulin cacing aja sudah habisin berapa hari. Nanti ada semut, ada kumbang, ada ulet, betul ya. Tapi Bapak Ibu bagaimana ya, bangun dan tidak pernah sadar ya, ada pembunuhan di dalamnya, betul ya. Bapak Ibu pakai listrik. Pemerintah bangun PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Katanya, saya belum pernah survei. Ternyata setiap hari itu ikan yang nyangkut ke mesin itu jumlahnya besar sekali. Kan air terjun jatuh tuh, itu ditampung sama mesin. Ikan yang tergiling sama mesin itu katanya satu hari banyak sekali. Kalau begitu kita tidak boleh pakai listrik. Pembunuhan. Betul ya? Artinya sesungguhnya menjalani hidup di alam manusia ini tidak bisa menghindari pembunuhan 100%. Tetapi umat Buddha harus berusaha menghindari pembunuhan secara sengaja, sebaik mungkin. Ya, setiap individu punya kondisi yang berbeda-beda. Sebaik mungkin, ya kita cuma bisa mengatakan sebaik mungkin. Kadang-kadang para bante itu harus ceramah di desa nelayan. Bagaimana lebih rumit lagi keadaannya? Semuanya nelayan. Panatipata Wemani Sikhapadang Samadhyami. Umatnya baca cuma kedengaran apa? Sikhapadang Samadhyami. Nah, depannya dia skip. Tapi Adinadana Weramani. Wah, dia ikut Adinadana. Kenapa? Karena sadar setiap hari nangkap ikan, betul ya? Tapi bagaimana itu sudah menjadi mata pencaharian? Apa kita larang para nelayan untuk menjadi umat Buddha? Oh tentu tidak. Belajar Dharma itu agar hidup dari terang atau dari gelap menuju lebih terang, dari gelap menuju terang atau dari terang menuju terang. Walaupun mereka hari ini nelayan dan tidak bisa ubah mata pencaharian, anak-anak perlu bayar uang sekolah, perlu makan, hidup perlu biaya. Tidak bisa ganti mata pencaharian seenak kita, betul ya? Setidaknya dengan belajar Dharma, dia tidak langgar 4 sila yang lain, betul ya? Kalau dia tidak mau belajar Dharma bisa dilanggar semua. Tapi dengan belajar Dharma, sebaik mungkin cuma satu yang terlanggar. Dan nanti kalau sudah ada kesempatan bisa keluar dari pelanggaran itu. Yaitu jawaban panjang yang saya berikan ke ibu. Tidak ada jawaban pastinya. Ibu pulang renungkan sendiri. Ya. Baik, ada lagi mau bertanya? Ya, kita berdoa gitu ya. Kadang kita dapat WA. Enggak kedengaran Pak? Kita kan kalau malam berdoa atau juga meditasi, begitu kita tenang tidur, kita dapat WA nanti besoknya mengalami mimpi gitu ya, bahwa sadarnya itu dalam kurun berapa hari atau minggu itu terjadi nanti. Nah pertanyaan saya gini, apakah itu WA dari yang Maha Kuasa atau yang menciptakan atau yang apa itu karena timbunan karma kita, jadi kita bisa diberi firasat gitu Pak. Yang WA siapa? Seseorang. Ya, mimpinya gitu Pak. Dalam mimpi. Alam bawah sadarnya mengetahui seperti itu.
Ya, mimpi itu bisa beberapa hal. Yang pertama, bisa kekuatan pikiran kita sendiri mengetahui apa yang akan terjadi di masa akan datang. Ya, manusia itu makhluk batin. Batin itu punya kekuatan. Kadang-kadang bukan orang lain, bukan siapa yang memberitahu kita, tapi kekuatan pikiran kita sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, mimpi itu bisa saja hanya bunga mimpi, nggak kejadian apa-apa ya bisa. Ya. Mimpi durian runtuh, wah duriannya jatuh semua. Wah, ditunggu-tunggu kok rezekinya belum datang. Sudah seminggu belum datang, sudah sebulan belum datang. Begitu ya? Yang ada setiap hari dimarahi orang. Mana durian runtuh? Ya ternyata cuma bunga mimpi. Jadi bisa karena kekuatan pikiran, bisa karena bunga mimpi. Bisa yang ketiga, diberitahu oleh makhluk halus. Bisa yang keempat, diberitahu oleh para dewa. Ya, jadi bisa karena keempat ini. Tetapi para dewa ini lucu. Ada cerita di dalam suta. Ada dewa yang gak senang sama satu manusia. Dia gak senang sama manusia ini. Lalu dewa ini menipu manusia ini. Dengan cara bagaimana? Dia diberi mimpi 3 kali yang mimpinya itu tepat. Kamu besok datang ke tempat sana, ada bante A, coba dana makan. Wah, dia pergi padahal bante itu sulit sekali ditemui. Ternyata beneran ada. Besok mimpi lagi, kamu ke sana itu jalan ini nomor sekian, ada pembagian sembako besar-besaran, pergi ambil sana. Mimpi. Besoknya pergi ke sana, beneran ada orang bagi sembako, wah luar biasa, dapat sembako. Misalkan ya, hari ketiga juga begitu, diberi wangsit. Ternyata hari keempat dia ditipu dan dia terkena bencana. Jadi ini kisah di dalam suta, dewa pun bisa nakal, begitu ya. Ya, itu sebabnya dalam ajaran Sang Buddha juga jarang menggantungkan nasib kita kepada mimpi, ya, karena bisa jadi beneran 2 poin, bisa jadi cuma bunga mimpi, bisa jadi kadang mau ditipu dewa. Ya, kalau karma buruk berbuah, begitu ya. Jadi pertanyaannya, Bante kenapa bisa tepat? Ya mungkin di antara 4 ini. Anumodana pertanyaan. Ya baik Bapak Ibu Saudara, sudah cukup panjang Dhamma Sakatsa kita malam hari ini. Tidak ada lagi yang bertanya toh? Ibu boleh silakan. Tidak pernah saya baca kriterianya di dalam Tripitaka. Jadi saya akan menjawab sesuai dengan opini saya saja. Ya. Bapak Ibu yang hadir di sini, ada satu hal yang diungkapkan oleh Sang Buddha, bahwa orang tua kita yang sebenarnya adalah mereka yang merawat kita. Dan kalimat ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena kadang ada orang yang kurang beruntung. Sejak lahir mungkin orang tuanya sudah meninggal. Sejak lahir mungkin orang tuanya tidak menginginkan dia pergi, atau orang tuanya tidak sanggup membiayai anak ini karena masih terlalu muda. Akhirnya dititipkan ke kakek nenek. Berbagai macam hal. Berarti anak ini akan tumbuh besar tanpa
dirawat oleh orang tua biologinya, betul? Betul ya? Tapi Bapak Ibu tahu tidak, secara dhamma siapapun yang merawat anak ini, itulah orang tua dia yang sebenarnya. Bahkan secara dharma bukan harus orang tua biologi. Ya. Jadi misalkan ada seorang anak dijaga sama tantenya, atau bahkan sama orang yang gak ada hubungan darah. Dia diadopsi sejak bayi, lalu dia dirawat sampai umur 25 atau dirawat sampai besar, persis anak sendiri. Secara dharma yang merawat itu adalah orang tua. Artinya kalau satu ketika anak ini membunuh ibu asuhnya, itu akusala garuka karma. Itu adalah karma buruk yang terberat, langsung jatuh ke alam neraka. Kan bukan dia yang melahirkan. Oh tidak, secara dharma orang tua kita adalah yang merawat kita, ya, adalah yang merawat kita. Bahkan kondisi ini kan dialami oleh Pangeran Siddhartha, betul ya? Ya. Jadi beliau mengungkapkan hal ini karena beliau juga mengalami. Beliau dijaga oleh tantenya, dan beliau melihat tantenya sebagai ibunya yang sebenar-benarnya, karena beliau tidak pernah melihat ibunya yang sebenarnya. Begitu ya? Baik. Sekarang kita ambil poin ini. Orang tua kita adalah mereka yang merawat kita. Saya pikir kalau ada orang tua yang sejahat itu menjahati anaknya, maka status dia sebagai orang tua itu hilang. Karena dari dharma, mereka yang kita sebut sebagai orang tua adalah yang merawat kita. Kalau menjahati sudah tidak bisa dikatakan merawat. Merawat itu kan seumur hidup, semampunya. Betul ya? Ya, jadi opini saya, ya, tidak dari ulasan kitab suci, opini saya, begitu orang tua itu melakukan hal sejahat itu, maka status dia sebagai orang tua itu hilang. Jadi ya, dia sudah tidak dianggap orang tua statusnya. Saya pikir begitu. Memodana pertanyaannya. Baik Bapak Ibu Saudara, sudah 1 jam kita berdiskusi dharma bersama. Baik sekali apa yang kita bahas malam hari ini. Topiknya beragam dan luas. Semoga apa yang kita pelajari bersama malam hari ini membawa manfaat besar untuk Bapak Ibu semua yang hadir dan juga yang mendengar di rumah. Semoga Bapak Ibu Saudara semakin maju dalam dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Sabbe santa bhavantu sukhitata. Semoga semua melalui